Ayuha bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini, teman-teman bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalain tombol notification-nya supaya teman-teman gak ketinggalan video updatean aku yang paling terbaru dan supaya YouTube channel aku juga berkembang. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum nonton untuk pembahasan materi ujian bahasa Indonesia, apa aja materi yang akan diujikan untuk calon pelajar Gontor, teman-teman bisa langsung klik nih ini yang link atas ini, aku taruh di link atas ini ya kan, sama ini dia ya sampulnya itu thumbnailnya yang ada di YouTube aku, dan aku juga taruh linknya di description box. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman memulai simulasinya ini, teman-teman bisa langsung melihat dulu materinya kayak gimana dan baru teman-teman mengikuti simulasi ini. Bagi teman-teman yang udah mengikuti materinya aku itu yang bahasa Indonesia, teman bisa langsung mengikuti simulasinya. Nah kayak gimana simulasinya, langsung aja yuk kita mulai. Nah guys, kita menuju ke simulasinya langsung. Nah di situ ada kayak kolom gitu kan di atas, jadi ujian masuk KMI atau Kuliatul Muallimin atau Muallimat Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor, tahunnya tahun 2020 ya, atau tahun Masehi sekarang. Nah terus habis itu di situ ada nanti materinya apa, bahasa Indonesia, berhitung angka kayak gini dan lain sebagainya, itu nanti bakalan dicantumin di situ. Nah terus habis itu waktu, di situ ada waktu, dikasih waktu misalkan 90 menit atau 75 menit. Nah nanti teman-teman lihat waktunya itu berapa menit. Nah terus ada jam juga, jamnya itu jam hari itu misalkan materi bahasa Indonesia itu dilakukan pada jam 9 sampai jam 10 misalkan. Nah di situ juga ada hari atau tanggal ya kan, di situ nanti dicantumin juga. Nah sebelum teman-teman mengerjakan soal, teman-teman tuh bakalan ada perintahnya di situ. Jadi kerjakanlah soal-soal di bawah ini beserta kayak gitu. Misalkan contohnya, jawablah pertanyaan di bawah ini, atau kerjakanlah soal-soal di bawah ini gitu. Nah langsung aja kita menuju ke contoh simulasinya yang pertama. Nah contoh soal yang pertama adalah nih, misalkan yang pertama adalah ubahlah kata dasar yang terdapat dalam tanda kurung pada kalimat-kalimat berikut menjadi kata berimbuhan sehingga menjadi jelas maknanya. Nah contohnya adalah di sini biasanya per poin ya. Jadi tapi di sini aku kasih cuman 1 poin aja contoh soalnya. Misalkan ibu dalam kurung saji tutup kurung makanan di atas meja untuk berbuka puasa. Nah tadi kan harus mengubah kata dasar menjadi kata yang berimbuhan. Nah yang di dalam kurung adalah saji. Nah teman-teman bisa ya jawab ya, nanti ya jawab sendiri. Nah terus aku kasih contoh lagi, yang nomor 2 adalah tulislah kata dasar dari kata-kata yang tercetak tebal di bawah ini misalkan, atau dalam kurung ya, enakan dalam kurung aja. Tulislah kata-kata dari kata-kata yang dalam kurung di bawah ini, diapit dalam kurung juga bisa. Nah misalkan contohnya adalah apabila bertemu dalam kurung ya, apabila dalam kurung bertemu dengan teman di jalan hendaklah kita memberi salam. Memberi di sini juga dalam kurung. Jadi bertemu itu kan dalam kurung, kata dasarnya apa teman-teman cari, dan juga memberi itu karena ada dalam kurung juga teman-teman kasih kata dasarnya. Nah terus kita menuju ke soal yang nomor 3. Nah soal yang ke nomor 3 adalah ubahlah kalimat-kalimat aktif di bawah ini menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Jadi di situ ada kalimat aktif sama kalimat pasif. Kalau misalkan kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif dan kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif. Tapi di sini aku ngasih contohnya cuma 1 soal aja, biar teman-teman juga nyari referensi di Google juga bisa kan ya, nyari referensi lain. Nah contohnya adalah nih ya, dari yang nomor 3. Contoh pertanyaannya adalah pada bulan Syawal di Gontor banyak sekali santri baru. Nah itu teman-teman bisa nanti mengubah itu
cari dulu itu kalimat aktif atau kalimat pasif. Nah, kalau kalimat aktif diubah menjadi aktif, kalau pasif diubah menjadi kalau aktif diubah menjadi pasif, kalau pasif diubah menjadi aktif gitu. Nah, terus kita lanjut ke simulasi soal yang keempat. Simulasi soal yang keempat adalah sebutkan lawan kata dari kata-kata di bawah ini. Ini lawan kata ya, yang mana juga udah pernah aku jelasin di materi bahasa Indonesia yang masuk Gontor. Nanti partnya aku cantumin linknya di description box ya kan. Nah, contohnya soal adalah misalkan A. Rajin, berarti lawan katanya apa? B. Ramai, lawan katanya apa? C. Kotor, lawan katanya apa? Nah, jadi teman-teman banyak membaca juga antara lawan kata dan juga persamaan. Jadi sinonim dan juga antonim itu. Karena insya Allah sih pasti ada ya pertanyaan sinonim dan antonim. Nah, terus kita menuju ke soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya adalah nomor 5. Nah, di nomor 5 ini aku kasih simulasi soal, yaitu jelaskan arti peribahasa di bawah ini. Nah, di situ juga teman-teman kan udah aku kasih tahu kalau misalkan teman-teman harus mempelajari peribahasa. Nah, contohnya di sini adalah contoh soalnya, ada udang di balik batu. Itu yang pertama. Terus contohnya yang kedua yaitu sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Itu contoh simulasi soal yang kedua di nomor 5. Terus yang ketiga yang C, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu dari peribahasa itu teman-teman bisa menjelaskan arti dari peribahasa tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke simulasi bahasa Indonesia yang nomor ke-6. Nah, nomor ke-6 ini adalah ubahlah kalimat langsung di bawah ini menjadi kalimat tidak langsung atau sebaliknya. Jadi ada dua antara kalimat langsung. Kalau misalkan dia kalimat langsung itu diubah menjadi kalimat tidak langsung, dan kalau misalkan dia kalimat tidak langsung dia diubah menjadi kalimat langsung. Jadi teman-teman harus perhatikan apakah ini kalimat langsung ataupun ini kalimat tidak langsung. Nah, aku kasih contoh soal di sini. Contoh soal dari kalimat langsung mengubah kalimat langsung atau kalimat tidak langsung menjadi yaitu tadi. Nah, contohnya di sini adalah official Caleli YouTube channel menasehati saya. Terus ada tanda petik, itu berarti kan berbicara ya. Kamu harus rajin belajar dan jangan lupa berdoa supaya masuk Gontor. Ya, ini teman-teman perhatikan ini kalimat langsung atau kalimat tidak langsung dulu. Jadi diperhatikan dulu. Kalau misalkan kalimat langsung, ini teman-teman ubah ke kalimat tidak langsung. Kalau misalkan kalimat tidak langsung, berarti teman-teman ubah ke kalimat langsung kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 7 di simulasi bahasa Indonesia masuk Gontor ini. Nah, untuk soal yang nomor 7 adalah sebutkan persamaan kata di bawah ini, ya kan? Nah, tadi itu di nomor berapa teman-teman? Kita menemukan nomor 4 ya. Kita menemukan untuk lawan kata, dan di nomor 7 ini kita menemukan soal untuk persamaan kata. Jadi memang antonim sama sinonim itu harus dipelajari. Nah, contohnya di sini contoh simulasi soalnya adalah misalkan aku kasih A, goyah, B, jawab. Nah, ini teman-teman cari persamaannya, dan teman-teman juga harus banyak belajar peribahasa, antonim, sinonim, kalimat langsung itu. Terus habis itu yang nomor 8 kita lanjut ke simulasi bahasa Indonesia yang nomor 8. Yang nomor 8 adalah jelaskan arti ungkapan di bawah ini. Ya, jadi teman-teman harus, jadi ada kalimat ungkapan ya kan di nomor 8 ini. Terus teman-teman harus menjelaskan artinya satu-satu. Nah, yang pertama adalah A, rendah hati. Teman-teman jelasin di situ. Terus yang B, besar kepala. Nah, itu dia. Teman-teman jelasin dari yang A itu rendah hati, apa arti ungkapan dari rendah hati. Terus juga teman-teman jelasin yang B, besar kepala, itu juga harus teman-teman jelaskan arti ungkapan dari besar kepalanya itu gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 8 udah aku ini ya, aku kasih simulasinya. Jadi yang pertama adalah teman-teman ini harus menonton dulu, linknya ada di bawah juga. Itu materi bahasa Indonesia lengkap, di situ aku jelasin. Dan di sini dari soal nomor 1 kita review lagi, itu adalah mengubah kata dasar, ya kan? Mengubah kata dasar.
Terus habis itu juga ada kata imbuhan, itu juga teman-teman pelajarin. Terus habis itu juga di situ ada yang kedua, kita harus belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Terus yang ketiga, kita harus belajar antonim dan sinonim. Yang keempat, kita harus belajar peribahasa. Yang kelima, kita harus belajar kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang terakhir, kita harus belajar tentang ungkapan dan artinya. Peribahasa juga sama sih dan artinya.